wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa itihaful akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir al-Jailani, wa hanutur ruhul qudsi fi sirri kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi al-insanu sirri wa ana sirruhu wa muta'ahu ilmul haqiqah wa huwa ilmu tauhid wa mulajimatuhu asma'u tauhid wa hiya arba'atul akhirah bilisani sirri bila nutkin kama qala Allah ta'ala wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa la yatla'u alaihi ghairullahi ta'ala. Ketahuilah, kata Syekh, wahanutur ruhul qudsi, isi daripada ruhul qudsi atau orang yang berada di maqam ruhul qudsi, maqam orang yang berada pada maqam ruhul qudsi. Ruhul qudsi itu maqam yang keempat. Maqam ruh qudsi itu maqam kualitas ruh yang keempat. Jadi ruh kita ini punya kualitas. Satu, kualitas ruh jasadi. Itu semuanya orang, itu semuanya manusia ruh jasadi. Yaitu banyaknya masih sifat-sifat hewan pada diri kita. Pikiran mencari kenyang aja, ya lah. Makanya itu ada syair, janganlah engkau hidup ini hanya untuk kenyang. Tanyakanlah siapa dirimu, dari mana asalmu, ya lah. Kemana kamu akan pergi setelah ini? Nah, tanyakan itu. Nah, ya lah. Nah, syair tadi tuh. Sifat hewannya, pikirannya kenyang, pikirannya mencari harta aja, pikirannya tahta aja, kedudukan. Pikirannya berjaya di antara manusia, merasa hebat, paling hebat di antara manusia. Ya Allah. Bila orangnya kuat beragama, bisa kena penyakit ini juga. Ingin dipandang orang jadi orang alim. Nah, sidin aja hendak jadi pak alimnya. Nah, seduniaan sidinnya hendak jadi alim, pak alimnya. Nah, berjaya. Karena ada sifat berjaya. Nah, ini itu namanya berarti makomnya masih makom kualitas jasa dia, kualitas hewan, tubuh aja yang dipikirkannya. Kayak apa supaya tampan, kayak apa supaya cantik. Nih, amasku nih banyak, kada sombong aja aku. Padahal sama aja sombong juga. Ya lah, bu. Nah, aku nih hidup, nah apalagi membesarkan anak kayak anak tuh kada dipikirkan gin gonolainya. Artinya bukan itu tujuan kita. Anak kita bukan tujuan kita, ya kah? Keluarga bahagia bukan tujuan. Ya apa guru? Tujuan kita adalah taqarrub ilallah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Bila kaya itu sudah naiknya ke makom kualitas kedua, namanya kualitas ruwani. Nah, dua dah. Banyak pikirannya untuk akhirat, banyak pikirannya kepada Allah aja. Naik lagi ketiga tingkatan, namanya kualitas ruhnya sultani. Oh, ini banyak mengingat Allah. Jamal dan Jalal Allah sudah mengertinya. Jamal dan Jalal Allah, pikirannya kan tidak lagi dia mengubah hawa nafsunya. Ya kalau. Nah, keempat, makom Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ruhul Qudsi, ruh yang suci Nabi Muhammad SAW, kualitas terbaik sudah. Nah, semua kita muslim, semua kita mukmin ingin seperti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana beliau itu? Itu kan? Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, seperti firman Allah dalam hadis qudsi, al insan sirri wa ana sirruhu. Seperti hadis qudsi, manusia itu adalah rahasiaku, wa ana sirruhu, sedangkan aku adalah rahasianya manusia. Saking dekatnya Allah dengan manusia, seolah-olah manusia itu Tuhan sudah. Seolah-olah manusia itu Tuhan. Bukan berarti manusia itu Tuhan, tetaplah dia adalah manusia. Kenapa? Nabi SAW sudah pana'ul pana, iyalah, dan beliau adalah baqaul baqa. Apa maksudnya? Lenyaplah sifat-sifat buruk sidin. Nang ada hanya sifat-sifat kebaikan dari Allah aja wajar, sehingga perkataan beliau, perbuatan beliau, tutur pitutur beliau karena uswatun hasanah, harus dijadikan contoh suri tauladan bagi kalian. Nah, kayak itu kalau kita dengar ya lah. Nah, karena uswatun hasanah. Semuanya sidin baik. Kalau sidin baik berarti Nabi Muhammad ini hebat lah. Bukan, Nabi Muhammad tidak hebat. Kenapa jadi beliau hebat? Beliau itu hebat karena Allah bertajalli pada diri beliau. Apa tajalli Allah? Kebaikan. Nabi itu semuanya perbuatan beliau berupa baik. Karena baik semuanya itu menggambarkan Allah bertajalli. Karena yang baik itu hanyalah Allah. Lalu kalau Nabi berbuat baik berarti Allah bertajalli pada diri Nabi. Bertajalli itu kayak apa maksudnya? Allah melimpahkan ausafuhu, sifat-sifat kebaikan Allah kepada diri Nabi SAW. Jadi bertajalli itu ialah, tajalli itu ialah bila Allah melimpahkan sifat-sifatnya pada orang tersebut, maka dia bertajalli. Sehingga ada perkataan al insan sirri, manusia itu rahasiaku, ujar Tuhan. Ya kelak, berarti Allah, manusia itu jadi rahasia Tuhan. Kenapa? Kita memperdalam mengetahui Nabi, mengenallah kita dengan Allah aja wajalla. Wa ana sirruhu, sedangkan aku adalah rahasia manusia itu sendiri. Engkau mengenal Allah, engkau akan tahu pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ulama, Nabi disebut dengan insanul kamil. Insanul kamil maksudnya adalah manusia yang sempurna. Subhanallah. Ayo biar. Bahkan para nabi-nabi yang lain, terrotasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Insanul Kamil Syekh Al-Jili, beliau mengatakan, summa inna afrada hajan nau'ul insani kullu wahidin minhum nuskatul lil akhirah bikamalihi la yafqadu bi ahadin minhum mimma fil akhir syai'in illa bihasbil aradi. Kemudian apabila bersendiri segala macam manusia itu, jadi manusia ini bermacam ragam Jasidin. Wahidin kullu wahidin minhum naskatul lil akhirah. Di dalam diri manusia itu yang termuncul nanti semuanya adalah kebaikan saja. Maksudnya begini, ada orang berbuat baik, ada orang berbuat buruk. Karena ada perbuatan buruk itulah maka manusia tahu adanya perbuatan baik. Iyalah, ya kah? Kita tahu kebaikan karena ada buruk. Begitu kita tahu surga, berarti ada api neraka. Ya kah? Seandainya api neraka itu tidak ada, tidak tahu kita nikmatnya surga itu. Yalah, subhanallah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan
muncul adalah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-lakinya, bukan perempuannya. Maka segala sesuatu yang lain itu hanya pernak-pernik saja, mendatang saja, arat saja. Hakikatnya juga satu, kehebatan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mensifatkan dirinya, melimpahkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Berarti ditimpakan Allah lah sifat-sifat kebaikan Allah pada diri Nabi SAW. Maka menjadilah manusia ini sangat ajaib. Nabi Muhammad menjadi ajaib, mukjizatnya melebihi para nabi-nabi yang lain. Karena mukjizat para nabi-nabi yang lain adalah percikan daripada mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buta, ditutup Nabi pakai tangan, hilang butanya. Ada orang bisu, diludahi Nabi, hilang bisunya. Kita meludahi orang, kena kolera orang. Ya kan? Subhanallah. Ayo, luar biasa Nabi itu. Ada sahabat saat ketika berperang matanya hampir jatuh. Matanya ini nata congkel. Diangkat Nabi nangga itu, ditutup Nabi, sudah dibacakan Nabi. Sembuh seperti semula. Subhanallah. Semua para wali-wali terrotasi karena percikan keajaiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bah pas banani guru ini, pas banani bulan Maulid ngejar. Nanti dulu, nah. Barang aja. Paminhumul kamil wal akmal walam yata'ayyan ahadun minhum bima ta'ayyan bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hajal wujudu bil kamali. Maka semua kesempurnaan seperti kesempurnaan para nabi-nabi maupun para wali-wali Allah itu terpercik daripada kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ainnya, kalau disebut ain itu zatnya itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti jasad kita, pada zahirnya jasad kita adalah berain kepada ainnya Nabi Adam alaihi salam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bukannya. Ya ayyuhalladzina amanu inna rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa. Jasad kita ini terpancar dari Nabi Adam alaihi salam. Berkembang manusia seluruh dunia ini satu saja, namanya Adam alaihi salam. Nah, pada jasadnya lah, pada ruhnya kita terpatrik dan terpancar daripada ruh yang disebut dengan ruh Muhammad atau disebut dengan nur Muhammad. Maka segala nilai aktivitas, jika jasad kita ini bermakna dunia, maka makna akhirat yaitu hakiki yang disebut an-nasirun nas, aku adalah rahasia manusia, pada batin itu sumbernya adalah kebaikan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah limpahan daripada kebaikan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalimat sempurna itu adalah kalimat yang disebut dengan kalimatain, dua kalimat syahadatain. Ya lah, kalau syahadatain itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kalimatain, dua kalimat yang sempurna, tamatin yang sempurna, la ilaha illallah muhammadur rasul. Nanti pian kalau berzikir di rumah la ilaha illallah, nanti tutup muhammadur rasulullah. Allah Muhammad Rasulullah, atau membaca salawat. Awali zikir kita baca salawat. Nah, subhanallah. Nyaman aja kalau tuh. Nah, paham aja, dipahami. Daripada kita membacakan ini liut, kita membacakan. Nah, sudah. Nah, lalu kata Syekh Al-Jili, Fa'lam
annal insanal kamil muqabil li jami'il haqaiqil wujudiyah binafsihi. Semua manusia menjadi sempurna. Semua manusia akan menjadi sempurna zahir dan batinnya. Ialah muqabil. Muqabil itu berbetulan atau berhadapan atau terpercik ya gitu ya. Atau terduplikasi gitu lah. Tak apa ya, teranakan, tawalut teranakakan. Apalagi guru, teranakan, terkembang dari bibit yang satu juga. Bibitnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li jami'il haqaiqil wujudiyah binafsi. Fayuqabil haqaiqil uluwiyah wa yuqabil haqaiq bikasyafihi wa awalu biha kai lisani Nabi Muhammad SAW ay qala alaihi salatu wassalam qalbul mu'min arsullah. Seperti perkataan hati orang mukmin itu adalah arsullah, arasnya Allah. Bahasa lain baitullah. Yalah, baitullah itu rumah Allah. Hati kita nih nah baitullah. Itu kayak apa maksudnya? Nah, kita kadang-kadang kalau pakai hati ini bahaya. Tujar hati nurani, jar aku mendengarkan hati nurani. Itu jar rumah orang tuh pindah kosong baik dinaiki hajar. Nah, ya lah, pindah hati nurani juga, nafsu dipindah di hati nurani aja lah. Kenapa kita tidak bisa membedakan? Karena kita kualitas kita masih jauh lagi. Kalau kita sudah berada di tingkatan tadi sultani, makom sultani, kita bisa membedakan. Dan suara yang keburukan itu tidak ada lagi timbul, yang ada kebaikan. Nah, lalu kayak apa gambarannya? Begini. Disinilah konsep manusia semua. Artinya manusia kita sebagai hamba-hamba mukmin, hamba Allah yang beriman kepada Allah tidak akan pernah bisa sempurna tanpa kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mencontoh itu bukan hanya zahir tapi juga batin. Nah, itulah manusia yang sempurna. Inti kesempurnaan itu nanti tersimpul di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana itu? Nah, contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau punya istri, beliau dalam waktul maktum, ruhul maktum 13 dan 16. Dalam Saifur Rahman 13 orang. Kita ambil yang 16 orang. Pian melihat anak baby ini 16 ikong lah. Tidak kalah. Kalau pian ayo anak nurutin ulun, guru anak nurutin Nabi, ayo istri Nabi itu ada umur 65 tahun. Aku nabian kawin tahun umur 65 tahun dengan anu-anu dahun. Ya kalah. Yang kita lihat adalah batin beliau, bagaimana beliau bisa sabar. Ya kan? Sabar beliau bagaimana? Pian punya istri satu aja kalau di rumah. Kayak apa kira di rumah ya? Begandang apa? Nah, satu orang aja pian ribut, pengajiannya pindah lawas benar nih jar ke pengajian, jangan-jangan nih jar. Nah, ya kalau seikong aja bini apalagi 2, 3, 16 ikong. Kapan Nabi Muhammad ya? Masya Allah. Ayo. Nah, sabar beliau bagaimana? Syukur beliau bagaimana? Inilah peresapan diri di kalimat bagaimana beliau menampilkan tajalinya Allah saja lagi, yaitu sifat-sifat kebaikan yang muncul pada diri beliau. Saat bertajali itulah beliau sudah, saat Allah bertajali pada diri beliau itulah namanya beliau pada tingkatan baqobillah, kekal bersama Allah Azza wa Jalla. Jadi tolak ukur kita sudah fana dan baqa, tolak ukur kita sudah tingkatan tadi yang sekarang namanya adalah tingkatan maqam qudsi, ialah tidak lain ukurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, tidak mungkin kita sempurna. Tidak mungkin manusia ini sempurna, karena sudah yang sempurna itu hanya satu saja, yang diwakili kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Jadi kesimpulannya, maqam qudsi itu maqam insanul kamil. Jika pian dapat memperoleh maqam itu, tidak lain itu adalah bagian daripada percikan bibit yang satu jua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah Nabi Muhammad pian puji dia, pian ucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jadi kan usah memuji-muji abahnya bimat-imat buai lah, lebih baik membaca salawat banyak ya Allah, mengingatkan abahnya bimat-imat. Meninggal belum tentu abahnya membawa kita masuk ke dalam surga ya Allah. Yalah, meninggal kita berdahulu gini tinggalannya sudah begini dahnya. Yalah, Bu. Jadi kayak apa guru jar, banyakin membaca salawat. Ingatkan kisah ulun nih, nah sempurna biar. Nah itu jalan ringkasnya. Kada paham. Karena bila di akhirat kada paham aku tak. Karena tak uni guru aja gini dah tak. Ya Allah, udah ngalih-ngalih. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku. Tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya, berserah diri padanya. Allahumma astur aurati wa ahli bipadli la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dengan keutamaan la ilaha illallah. Gejolak syaitan diri, angkara murka, nafsu dunia, harta tahta dan wanita, pujian jabatan, kaya dan berjaya, ku bentengi jikir Allah Ta'ala. Allahumma taglibu say'in wa bi'ijjati wa quwwati la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau mengalahkan segala sesuatu dengan kemuliaan dan kekuatanku la ilaha illallah. Asik ke jiwa kalimatnya, patuh semua karena kalimatnya sempurna. Jiwa salawat rasulnya, tak ada bisa melawannya. La ilaha illallah.
Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kabul hajatku semua, tenang hati penuh bijaksana, sabar tawakal syukur dan ridho, insanul kamil rahasia langit semesta. Allah Allah Allahu Allah 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 Allahu Allah, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin insanin kamilin, sholatan takrimuna biha wa tubarikuna fid dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi bi ilmillah. Ya Allah, salawat, salam dan keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, manusia sempurna, salawat yang dengannya memuliakan kami dan memberkahi kami di dunia dan akhirat, juga tercurah salawat kepada keluarganya, sahabatnya, sebanyak ilmu Allah. Allah Allah Allahu Allah 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 Allahu Allah, sholli ala sayyidina Muhammadin insanin kamilin, sholatan takrimuna biha wa tubarikuna fid dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi fi ilmin takrimuna biha wa tubarikuna fid dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi fi ilmillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.